Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wala haula la quwata illa billah amma ba'da. Hadratal kurama wal fudola, para alim, para kiai, para sesepuh bini sepuh, para ustaz, wabil khusus sohibul hajah atau sohibul makan, beliau Bapak Haji Royani. Kemudian jamaah khatmil Quran yang alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini, semuanya mudah-mudahan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan dalam kehidupan kita senantiasa di bawah rahmat dari Allah, juga syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan rutinitas kita, yaitu khatmil Quran setiap bulan sekali. Walaupun waktunya ini agak molor Pak, karena terbentur dengan peringatan yang ada di mana-mana, yaitu peringatan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya karena semuanya ustadz, semuanya kiai, semuanya disibukkan dengan kesibukan masing-masing, sehingga mencari momen yang tepat, yaitu cari luangnya, sehingga pas malam Jumat ini. Kemarin saya konfirmasi sama Sohibul Makam Bapak Haji Imam Royani, kalau bisa malam Jumat Pak Haji, karena malam Sabtu nanti Pak Khojin ada acara Maulid Nabi di musolanya, dan bertepatan yang isi saya sendiri. Malam Minggu pas bertepatan acara peringatan Maulid Nabi, acaranya Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Sidodadi. Jadi saya sebagai orang tuanya, kalau ditinggal ya nggak enak juga. Jamaah sekalian yang berbahagia, dalam rangka khatmil Quran, rutinitas kita bertepatan ini masih dalam suasana perayaan peringatan Maulidiyah atau hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap datangnya bulan Rabiul Awal, semua umat muslim seluruh dunia, bukan hanya di Samarinda saja dan bukan hanya di Indonesia saja, semuanya merayakan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya dengan mengikuti atau meneladani beliau bisa melakukan dan menjalankan risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau dan diserukan kepada umat-umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Agama Islam ini diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ini bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muhammad, termasuk kita semuanya, agar dengan adanya agama Islam, manusia atau khususnya umat Muhammad hidupnya menjadi ayem, adem, tentrem, coro Jawane. Dengan agama manusia hidupnya menjadi tenang. Dengan agama kehidupan manusia menjadi bahagia. Karena semua kalau memakai agama, berlandaskan agama, hati kita diisi dengan agama, semuanya akan bersandar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma akhir-akhir ini orang-orang yang ada di zaman sekarang malah mempersulit kehidupannya sendiri dengan adanya agama. Jadi tujuan Allah menurunkan agama ke dunia ini lewat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kehidupan manusia itu mudah. Ya cuma karena ego dari manusia itu sendiri akhirnya hidupnya dipersulit dengan adanya agama. Oke, jadi agama itu maksud dari Allah menurunkan agama agar manusia itu hidupnya tenang, mudah, karena bersandar dengan agama. Tapi akhir-akhir ini orang mempersulit kehidupannya sendiri dengan adanya agama. Ini sudah ada di mana-mana orang yang mempersulit kehidupannya dengan adanya agama. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau saya melakukan begini akan begini. Ini kan mempersulit kehidupan sendiri. Padahal Allah menurunkan agama itu untuk mempermudah kehidupan manusia supaya menjadi tenang, bahagia hidup di dunia ini. Karena hakikat dari kehidupan di dunia ini hanyalah transit menuju kehidupan yang hakiki, kehidupan yang nyata, yaitu di yaumil akhirah. Kalau cuma transit kan sebentar. Kalau kita transit di bandara 3 jam itu sudah merasa jenuh. Itu 3 jam. Karena kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini itu hanya 2 menit, Pak. Kehidupan kita di dunia ini cuma 2 menit transit kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa khuliqtum lil akhirah. Kata Allah, saya menjadikan kalian semua bukan hidup di dunia. Dunia hanyalah tempat untuk kita singgah, untuk tempat kita menanam, dan hasilnya untuk kebahagiaan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi nanti di yaumil akhir. Jadi kehidupan ini nggak usah dipersulit, nggak usah dengan adanya agama ini sebetulnya kita mudah hidup kita, nggak usah dipersulit. Apalagi musim-musim peringatan perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Muharraman, Nisfu Sya'ban dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang ada kita itu merayakan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di sebelah sana ada yang nyinyir, katanya itu bid'ah, sesat. Bahkan ada yang berani mengatakan itu syirik. Ini baru perayaan Maulid Nabi. Silahkan. Wong ini kan hanya perbedaan sudut pandang, Pak Zaid. Perbedaan sudut pandang. Kita merayakan Maulid Nabi karena punya landasan. Dan bagi yang nggak merayakan Maulid Nabi, monggo. Yang nggak melakukan tahlilan, monggo. Yang nggak melakukan manakiban, monggo. Terserah. Ini kan sudut pandang saja. Kita sama-sama di majelis ini. Sama-sama di majelis ini. Di aula Masjid Al-A'la. Majelisnya sama. Makanannya di depan juga sama. Kita duduk sama-sama. Cuma bedanya tempat duduk saja. Karena hanya beda tempat duduk, akhirnya kesimpulan atau perbedaan tempat duduk ini, sudut pandang kita
sudah berbeda. Suatu contoh kecil, ini jeruk, ini lemper. Kalau menurut sampean yang di depan saya, lemper ini sebelah kanan apa sebelah kiri? Kalau dari sampean yang memandang mestinya sebelah kiri. Tapi kalau saya, ini sebelah kanan. Berarti antara maulid Nabi, peringatan maulid Nabi, yang setuju, yang merayakan atau yang nyinyir, itu sebetulnya beda sudut pandang. Monggo yang nggak mau merayakan maulid Nabi, monggo. Tapi satu catatan, jangan sampai memaksakan keinginannya untuk orang yang merayakan maulid Nabi harus mengikuti pendapatnya dan mengikuti mengikuti kehendaknya. Ini yang makin ruwet itu. Jadi Islam itu semakin ruwet kalau suatu kelompok mempunyai pendapat dan pendapat orang lain dipaksakan harus mengikuti pendapatnya. Jadi peringatan Maulid Nabi ini menurut yang tidak mau merayakan adalah bid'ah. Tapi bagi yang merayakan ada yang mengatakan itu sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Kenapa mereka mengatakan bid'ah? Dengan dalil bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu adalah sesuatu yang baru yang diciptakan oleh orang-orang baru. Jadi zaman Rasulullah, zaman sahabat nggak ada peringatan Maulid Nabi. Ini dasar mereka. Apakah itu salah? Enggak salah. Terus bagi yang merayakan Maulid Nabi, satu, untuk pendidikan, mengenalkan anak-anak untuk supaya mengenal dengan junjungannya, nabinya, rasulnya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangkan 2020-2021 ini vakum, nggak ada peringatan Maulid Nabi, nggak ada peringatan Isra Mi'raj, nggak ada peringatan Nuzulul Quran, nggak ada peringatan Nisfu Sya'ban, tahun baru Hijriyah. Ini kelihatan rasanya hampa, sepi. Bukan hanya sepi, anak-anak didik kita, anak-anak kita ini sudah kebablasan, apalagi dalam pendidikan formalnya memakai daring, online, pakai HP, nggak bertemu dengan gurunya, nggak bertemu dengan ustadznya. Akhirnya pelajaran sekolah cuma sampingan. Bukan kok mainannya yang sampingan, tapi pelajarannya untuk sampingan. Karena saya tahu waktu dalam belajar daring itu kan modelnya kan guru memberi tugas tolong diisi, ya sudah cukup. Jadi materi dari buku paketnya itu nggak sama sekali nggak tersentuh, Pak. Beli awal tahun sampai akhir tahun kenaikan kelas nggak tersentuh. Karena dia belajarnya sama Syekhuna Google. Pokoknya ada pertanyaan, cari di Syekhuna Google, ada jawabannya. Apalagi nggak ada peringatan-peringatan. Ini susah. Apalagi kenal sama Rasulullah. Kadang-kadang sama orang tua itu saja sudah berani membantah karena saking asiknya main HP. Karena kita memperingati Maulidiyah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Karena inna min a'dhamin ni'ami wiladata Rasulillahi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang paling agung diberikan oleh Allah adalah lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita merayakan ini wujud syukur kita kepada Allah dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diperingati? Padahal Rasulullah sudah wafat. Kok sampai lahirnya sampai sekarang, padahal Rasulullah itu sudah 1.500 tahun yang lalu. Hari lahirnya masih diperingati.
Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna yang ada di dunia ini. Dan hari lahirnya merupakan hari yang sangat mulia dengan hari daripada hari-hari yang lain di dunia ini. Karena tanpa ada maulidnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini tidak akan ada. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya tidak karena engkau ya Muhammad, diulangi sampai 2 kali Allah. Kalau enggak karena engkau ya Muhammad, maka saya tidak akan menciptakan dunia seisinya, alam semesta. Bahkan dari tafsir Imam Tobari itu menjelaskan bahwasanya hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Padahal umat Islam sedunia ini kalau sudah tanggal 21 bulan Ramadan ini sudah menyibukkan diri, mempersiapkan diri untuk i'tikaf di masjid, untuk qiyamul lail di masjid, guna untuk mendapatkan satu malam. Dalam Al-Quran dinas oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Ini belum apa-apanya dibandingkan dengan hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya? Alasannya Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Lailatul Qadar itu nggak akan ada kalau nggak ada baginda Rasulullah. Itu maksudnya. Sampai Imam Tabari mengatakan Lailatul Qadar itu belum apa-apanya dibandingkan dengan hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak ada salahnya kita itu merayakan, memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah. Tujuannya untuk apa? Untuk menambahkan, menumbuhkan mahabbah dan cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tujuannya kita memperingati. Nggak harus kita mengadakan acara besar-besaran. Seumpama kita satu RT keliling membaca mangkobahnya baginda Rasulullah lewat Al-Berjanji, Ad-Dibai, Burda atau Simtuduro, semua itu adalah memuji dan menerangkan, menjelaskan tentang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca sejarah baginda Rasulullah itu sudah ada harapan besar, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena surga itu begitu besarnya, digambarkan begitu luasnya, laksana langit dan bumi, tapi pintu utama adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melewati pintu mau masuk surga, pintunya adalah baginda Rasul. Dan kenapa kita peringati? Karena beliau adalah manusia yang sempurna. Tidak ada manusia lain sesempurna baginda Rasulullah. Beda dengan kita. Tiap detik melakukan dosa. Bukan setiap menit, setiap detik kita sudah melakukan dosa. Hati kita dipenuhi dengan maksiat, dengan dosa-dosa kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Tapi Rasulullah manusia yang sempurna lahir batinnya. Rasulullah sempurna lahir batinnya. Jadi nggak ada cacatnya. Makanya ada maqalah Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa yakutun bainal hajari. Rasulullah itu manusia seperti kita semuanya. Dikatakan Muhammadun basyarun, manusia biasa, tapi lakal basari, tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa yakutun,
Bahkan beliau dikatakan yakut atau mutiara bainal hajari, di antara sekian banyak batu. Kita itu batu, Rasulullah adalah mutiara. Maka kita sebagai umatnya yang merasa diperjuangkan, dikorbankan oleh Rasulullah untuk keselamatan kita semuanya. Pengorbanan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan sepele. Mulai lahirnya sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi yatim, masih dalam kandungan yatim. Ini mempunyai makna dan hikmah supaya Rasulullah Muhammad tidak punya dosa kepada orang tua laki-lakinya, yaitu Abdullah. Karena orang tua laki-laki itu kadang-kadang disepelekan. Ngasih uang, kita sebagai anak ngasih uang kepada ibu, bapak nggak pernah dikasih. Kalau sudah sampai ibu kan sampai bapak, ya enggak. Kadang-kadang haram sampai bapak itu. Kalau sudah sampai ibu, masuk dompet aman sudah. Masuk kas. Kadang-kadang kita terpaku dalam salah satu hadis. Karena Rasulullah pernah bersabda, ada sahabat bertanya, siapa yang wajib kita berbakti orang tua di antara orang tua, ayah dan ibu? Siapa ya Rasulullah? Rasulullah bilang ummuka sampai 3 kali, baru satu abuka. Padahal bapak ini adalah sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan rumah tangga. Maka sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan oleh Allah lewat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru dalam kandungan sudah menjadi anak yatim. Ini Rasulullah, manusia yang paling sempurna, memperjuangkan umatnya supaya umatnya nggak ada yang celaka, semuanya bisa masuk surga. Dan ini jaminan dari Rasulullah dalam berdakwah. Diintimidasi oleh orang-orang kafir, sampai dilempari kotoran-kotoran unta, dilempari batu demi umatnya. Ini Rasulullah. Bahkan sampai akhir hayatnya beliau Rasulullah masih yang dipikirkan bukan anaknya, bukan istrinya, bukan hartanya yang ditinggal, tapi ummati. Maka saat Israel datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Israel, jemput kekasihku, jemput Muhammad saat ini juga, tapi dengan syarat apabila dia mau. Ini Allah. Jadi Israel diperintah mencabut nyawanya baginda Rasul, tapi dengan syarat apabila Nabi Muhammad mau. Itu karena kekasih Allah. Kalau kita yang diperintahkan, Israel diperintah oleh Allah, nah ini si A cabut nyawanya, nggak bisa sampean itu, nanti dulu. Ini Rasulullah. Akhirnya didatangi Israel, ya Israel, kedatangan Anda ke sini mau ziarah, mau besok saya sedang sakit, atau memang diutus oleh Allah untuk menyambut nyawaku? Israel yang mengatakan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Allah kepada Israel. Saya kesini tadi diutus oleh Allah untuk menjemput engkau, membawa engkau ya Rasul. Tapi Allah mengatakan, tapi bila engkau mau. Ini Rasulullah bukannya kok tidak mau atau mau, tapi yang dipikirkan, tapi bagaimana umatku kalau saya meninggalkan umatku saat ini. Akhirnya Jibril turun ikut campur tangan. Nggak usah resah, nggak usah risau, nggak usah galau, hai Muhammad, saya yang akan menjamin umatku. Tapi Rasulullah masih memikirkan umat. Akhirnya kata malaikat Jibril, umatmu ya Muhammad, ini dari Allah lewat saya. Nanti umatmu pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding umat-umat yang lain. Padahal umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir. Tapi masuknya surga pertama kali sebelum habis umat Muhammad, umat-umat yang lain belum masuk surga. Ini pengorbanan perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Semuanya akan masuk surga.
apalagi orang yang tauhidnya mati, akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, man akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk surga. Makanya setiap ada orang mau meninggal, kita sebagai saudara muslim diperintahkan oleh Rasul, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinlah, tuntunlah, bimbinglah orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kepanjangan ya cukup Allah, Allah, Allah. Ini perjuangan Rasulullah. Namun yang kita pikirkan kalau surga itu pasti, Pak, kita semuanya akan masuk surga, dijamin oleh baginda Rasulullah lewat perjuangan, kesusahan, sengsaranya baginda Rasulullah memperjuangkan umatnya. Yang kita takutkan adalah transitnya, Pak. Transit di alam barzah ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Kalau kita husnul khotimah, mendapat hidayah waktu kita meninggal, maka di kuburan akan mendapatkan raudhatun min riyadil jannah, kebun atau taman sebagaimana taman surga. Tapi kalau kita su'ul khotimah, maka gebuki malaikat sampai datangnya hari kiamat. Bahkan di yaumul hisab nanti juga ada transit. Transit kita di neraka dulu ini berapa lama? Karena kita yakin, Pak, kita semuanya nanti transit, nggak ada yang langsung. Sadar nggak sadar kita pasti transit. Namun kita mudah-mudahan hidayah turun dari Allah lewat mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nanti kita bisa bergandengan tangan bersama Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka kita dengan peringatan Maulid Nabi, kita tumbuhkan, kita suburkan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekuat tenaga berusaha menjalankan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Ini man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepada sunnah-sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, nanti akan bersama-sama denganku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin ini di samping kita Maulid Nabi, ini dari Sohibul Gebek bil Hajjah, yaitu ulang tahun anak yang pertamanya dari istri pertamanya juga, yang bernama siapa? Muhammad Hasan Mustafa. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan anak dari beliau Bapak Haji Imam Muryani pertumbuhannya yaitu pertumbuhan yang solehah, dan semakin besar, semakin tambah usia, semakin soleh, dan mudahan kehidupannya juga diberi kehidupan yang bahagia, sehatkan jasmani dan rohaninya. Allahumma aqtiqu syahadatul husna. Allahumma ya Allah ansa'ahu nas'atan sholihah wa ahyihi hayatan thayyibah. Amin Allahumma amin. Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, sekelumit dari masalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, tercatat sebagai umatnya, senantiasa berpayungkan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaatul utsma nanti di yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.